kita langsung aja mulai dari IHSG. Kita langsung aja mulai dari IHSG ya. Kaosnya bagus. Ya dong. Oke, ini IHSG. Pertanyaan-pertanyaan nanti aku Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Aku bahas semuanya, nggak semua deh, aku bahas belakangan. Aku akan bahas untuk market dulu, gimana ini IHSG-nya masih akan sideways, cenderung sideways, masih sama supportnya 7160 sampai 7175 udah naik nih sampai 7300. Terus kemudian hari ini market value masih lumayan rame ya, jadi yang mau bubuk di weekend sampai Senin pagi oke lah ya. Oke, jadi market value hari ini lumayan rame, 14,5 triliun rupiah. Dan teman-teman, yang aktif masih dari saham komoditas pertambangan batubara. Udah kita bahas berhari-hari, batubara ini memang masih uptrend, dan beberapa saham batubara udah sampai di level yang tertinggi sepanjang masa kayak Adaro, terus beberapa tertinggi sejak tahun 2012 dan seterusnya gitu. Nah, terus yang menarik tuh sebenarnya Doit. Doit itu agak beda. Doit ini sebenarnya bukan batubara tapi dia lebih ke kontraktor gitu. Doit ini dia menarik kenapa? Karena Doit ini dia masih di bawah, beda sama batubara yang lain gitu. Kalau batubara yang lain tuh udah agak tinggi, sedangkan Doit itu masih di bawah gitu. Dan dia tuh pattern super tradernya tuh perfect banget guys gitu. Jadi ya sampai hari ini sih masih oke ya, masih perfect ya. Kalau besok-besok breakdown ya tinggal cut loss deh. Cuman sampai hari ini masih oke. Dimana dia sideways panjang, kemudian breakout di tanggal 2 September, terus kemudian retrace, dan hari ini tadi dikasih harga yang bagus banget sampai 404. Cuman mtrade tadi ada rekomend untuk buy lagi tuh maksimal di 420 gitu ya. Jadi di 420 untuk Doitnya hari ini tadi. Terus kemudian kalau diperhatiin hari ini tuh Doit dia lagi nguji resisten MA100. Jadi yang hijau-hijau ini MA100 guys. Perhatiin di sini. Ini MA100. Nah, teman-teman kalau mau perhatiin di sini juga ada satu resisten lagi. Aku bahas Doitnya agak-agak detail ya. Karena menarik di sini, ini ada satu resisten lagi di 430. Memang lagi nguji banget resisten di situ. Nah, terus kalau dia naik, dia patternnya kira-kira bakalan gimana zigzagnya ya. Dia bakalan breakout sampai ke 454 tuh dalam waktu dekat. Terus kemudian menguji ke 486 dan bisa lanjut untuk next resisten selanjutnya. Disclaimer on guys. Dan bahkan bisa menutup gap yang ada di 544. Disclaimer juga guys ya. Karena sektor batubara yang lain udah jalan. Dan ini sebenarnya bukan ke batubaranya, dia lebih ke kontraktornya gitu. Terus kemudian selain Doit ya, Doit aku kasih tahu dulu kalau dia breakdown dari 400, nah mesti batasi risiko. Mtrade udah masuk di Doit sejak tanggal 2 September di jangka menengah, dan jangka pendeknya baru masuk tadi. Dan teman-teman, manage your expectation. Kita lebih banyak untuk rekom untuk teman-teman yang masih pemula, lebih ke jangka menengah. Kenapa? Karena kalau untuk jangka pendeknya teman-teman, buat pemula tuh kita tuh banyak seringkali jualnya agak cepat akhir-akhir nih. Jadi yang pemula mungkin agak-agak gimana ya, ngikutin ritmenya kecepatan kali. Nah, ini jangka menengah dan jangka pendek masih belum beda jauh harganya. Jadi yang beli tadi juga masih bisa sih kalau misalkan mau ngehold ngikutin strategi jangka menengah kita gitu. Oke. Terus teman-teman, sebelum aku lanjutkan untuk bahas saham yang lain, teman-teman boleh nih di kanan bawah itu ada tombol segitiga kayak panah gitu, boleh di share ke teman-teman kamu yang lain ya gitu. Hai Darlio, follow the trend itu gimana ya? Follow the trend itu mengikuti tren jangka menengah kita. Jadi mungkin kamu lagi ikut IG live aku belum lama kali ya. Jadi ini aku mau bahas ulang kayak
stage atau trend. Di sini tuh stage 4 atau trend turun. Terus ini stage 1 trend sideways di bawah, dan ini udah mulai mau masuk ke stage 2 atau trend naik. Nah, follow the trend ya, follow trend naiknya ini sampai trend naiknya patah dibatasin dengan garis trend atau dengan garis horizontal line Darvas gini, atau dengan line moving average gitu ya. Jadi kalau breakdown dari moving average atau garis trend line atau Darvas box itu bisa kita jual ya. Jadi follow the trend itu kita lebih sering sebut dengan namanya super trader, dan kita ajarin di workshop super trader. Kalau di mtrade kita sering ajarin juga tuh secara praktikal di Cuantastic dan juga di morning briefing, lebih ke contoh-contoh case tadinya, termasuk Cuantastic. Besok kalau teman-teman mau ikut di mtrade.id/Cuantastic, besok tuh kita mau ngenalin tentang akumulasi dan distribusi sebenarnya bandarmologi dengan technical anak. Suara nggak ada, suara ada nggak? Lancar nggak? Aku ganti wifi dulu atau gimana nih? Oke, tunggu sebentar, jangan keluar, aku ganti wifi sebentar ya. Ya, aku udah ganti wifi lagi. Jadi teman-teman yang berikutnya, tadi kalau kita lihat Duit, terus sekarang kita lihat PTBA nih. Jadi kita beraninya masuk di saham-saham batu bara tuh yang lagi di support sebenarnya, bukan yang udah breakout yang terlalu tinggi. Kalau breakout udah ketinggian kayak Adaro dan ITMG gitu ya, anyway mesti agak-agak hati-hati. Nah, di sini teman-teman perhatikan. Ini PTBA tuh tadi kita ada buy on weakness seperti yang aku udah mention, kayaknya aku mention di IG Live atau di mention coach di morning briefing, aku lupa. Nah, ini tuh di area support, kita kalau tarik satu garis dia di area support gitu PTBA-nya. Aduh, hilang catnya. Hari ini tadi kebeli di rekomendasi tuh maksimal di harga 4360 untuk jangka pendeknya, sedangkan jangka menengahnya kapan hari di rekom tuh di 4340 ya, masih beda-beda dikit lah, harganya masih sama lah di sini. Dan tonton ini ekspektasinya sih ya bukan ekspektasi ya, antisipasinya sih sebenarnya lebih ke 4630, terus kemudian 4950. 4950 dapat dari mana? 4950 sekalian deh 5000 ya, buletin ke 5000 karena ini didapat dari high pada November 2018. All time high November 2018 tuh tertinggi di angka 5030. Jadi aku buletin di angka 5000. Nah, jadi ini udah dekat banget ke level all time high-nya, mirip-mirip kayak Adaro dan juga ITMG. Anyway, masih di support, jadi masih lebih mendingan lah, lebih aman gitu. Oke, sorry ya guys, aku hari ini bahas saham yang aktif dulu, jadi mungkin nggak semuanya bisa ke cover gitu. Terus ITMG tadi juga aktif, aku ada mention beberapa kali ITMG-nya. Ada mention beberapa kali bahwa ITMG ini udah lumayan tinggi. Nah, ini retrace dikit aja, dan memang dia ada kemungkinan untuk dia lanjut menguat lagi untuk ITMG-nya, tapi udah ketinggian guys, jadi wait and see dulu aja. Dan teman-teman, kelebihannya ikut mtrade apa sih? Kalau ikut mtrade, pemberitahuannya pastinya secara real time ya, jadi nggak akan kelewat gitu. Kalau di Instagram Live kan lebih sifatnya lebih ini ya, end of day ya. Kita antisipatif untuk Instagram Live lebih jangka menengah, sedangkan untuk yang jangka pendek tradingnya itu mesti real time. Nah, aku mau ke metals sekarang. Ya. Antam ini menarik, dia konsolidasi beberapa hari, dia menolak turun dari supportnya di 1875, jadi masih bertahan aja. Dan ini ada sedikit pattern inverse head and shoulder kecil banget, nggak kelihatan. Jadi kita masih wait and see, kita masih hold untuk Antam ini ya, masih di bawah juga untuk Antam, jadi belum banyak naik kayak batu bara. Masih ada peluang untuk menguat ya, jadi stop lossnya kalau di bawah 1875. Terus kemudian Harum, ya, Harum ini teman-teman perhatikan, dia hari ini
menariknya dia membentuk higher low ya, ini di support, ketahan terus di supportnya, ini low yang sebelumnya, dan ini membentuk higher low. Hari ini dia berpotensi untuk menguat sampai 1945 sampai 2000-an gitu, dan masih menarik untuk saham ini ya. Jadi meskipun IHSG lagi ada di resisten, kita masih melihat ada beberapa saham berpotensi untuk mengalami rebound gitu ya. Ya, terus ini banyak yang nanya untuk Toba atau TBS Energi Utama. Kemarin udah sempat breakdown untuk Toba atau TBS-nya. Sekarang kita lihat gimana Toba. Oke, aku ganti wifi komputer juga ya, bentar ya, karena jadi lambat chartnya jadi lambat. Aku ganti wifi bentar. Gimana tipsnya supaya malam nggak laparan ya guys ya? Katanya suruh intermittent fasting, tapi kok tiap malam lapar gitu. Oke, Toba ya, Toba kita lihat Toba. Toba kita sempat udah exit dulu karena dia untuk jangka pendeknya udah ada reverse, tapi jangka menengahnya sebenarnya masih di dekat support di 815 ya, jadi belum breakdown sih, batasnya 815 gitu. Jadi kalau entret kita lagi watch lagi untuk Tobanya, barangkali bisa di buy on weakness sekitaran 815 karena volume transaksinya tuh masih konvergen. Yang agak kurang cakep sebenarnya harusnya dia retrace-nya tuh sampai ke 900 aja gitu atau 905 seperti Doit ya. Jadi retracement-nya Doit lebih cakep daripada Toba karena Toba ini dia jadi gagal breakout gitu, trennya tetap di sideways. Sedangkan kalau Doit tadi trennya udah masuk ke tren naik gitu, di awal-awal tren naik gitu ya. Nah, jadi untuk Toba ini buat yang masih ngehold ada toleransi terakhir di angka 810 dan jika breakdown dari itu cut loss aja. Selama di atas itu masih boleh hold untuk jangka menengahnya kalau misalkan belum jual. Nah, entret sendiri kita mau masukin watchlist. Oke, terus Bumi. Emrico Z kalau beli di support apakah all in atau beli dikit-dikit? Kita nggak pernah ngajarin beli all in, mau di support mau di breakout harus tetap diversifikasi, terutama untuk trading. Diversifikasinya tuh bahkan dengan nominal yang sama, misalkan 10% terus atau 5%. Kalau misalkan ragu beli 5% dulu, nanti baru nambah 5% lagi. Idealnya 10-20% untuk satu saham dan jangan lebih dari 20% untuk satu saham dari total portfolio untuk diversifikasi buat trading. Kenapa? Ini buat mengelola psikologi trading, terutama untuk pemula, biar nggak terlalu kebawa emosi. Kalau untung banget jadi euforia, tapi kalau misalkan rugi jadi, kalau kegedean porsinya jadi rugi banget gitu. Jadi stres. Maka dari itu sebenarnya untuk pemula sih aku sarankan lebih diversified daripada terkonsentrasi. Kamu nggak usah malu dibilang orang, alah beli saham kok cuman 10%. Ya terserah lah, kan duit sendiri, portfolio sendiri, mental sendiri gitu. Kalau dia mau sekali belinya 50% atau all in semuanya ya silahkan gitu. Nanti euforia ditanggung sendiri, khawatirnya juga ditanggung sendiri, cuan dan ruginya juga masing-masing tanggung sendiri. Jadi sesiapnya mental aja gitu ya. Oke. Ini ada yang nanya juga Bumi gimana? Aku bahas kalian dah biar nanti nggak dibilang aku sentimen sama satu sektor karena jarang dibahas nih. Mentang-mentang selama bertahun-tahun nyangkut di gocap di LT nih ya. Terang-terangan disebut. Ya, kapan LT bangun dari gocapnya? Itu udah jadi kayak jimat. Oke. Bumi dekat area support 185 guys, dekat area support 185 ini boleh di watch di area 185. Cuman aku daripada Bumi aku masih lebih prefer Doit dan PTBA, patternnya masih lebih solid gitu. Oke, aku nggak banyak-banyak di Bumi, dia masih uptrend selama dia masih di atas 190 atau di atas garis merah ini. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini ada garis uptrend merah, dia masih di atas ini. Jadi masih oke.
Ya ini kata siapa nih? Haidarlio, all in kalau downtrend terus bikin mules, mau cut loss buyang, hahaha. Betul sekali, itu pengalaman aku di tahun 2008. Dulu aku masih belum pengalaman dong. Jadi 2007 itu aku cuan terus di saham pertambangan juga. Aku masih ingat banget batu bara dan metals yang aktif banget waktu itu. Dan aku injek duit terus juga sama suami, injek terus. Terus kalau cuan-cuannya gede, makin euforia, makin seneng, dan kemudian ketika mengalami kerugian, sekali rugi itu jadi gede juga, dan makin gemes, makin nambah duit supaya duitnya balik, tapi makin berantakan. Jadi itu pengalaman aku dulu di tahun 2008. Kalau kamu lagi cuan-cuan banget, tahan diri, jangan terlalu cepat nambah duit. Demikian pula kalau kamu lagi rugi-rugi banget, kamu juga tahan diri, jangan terlalu cepat nambah duit gitu. Jadi caranya nentuin nominal yang pas buat masuk ke saham, trading atau investasi saham itu justru di awal sebelum kamu merasakan cuan ataupun rugi. Itu adalah momen yang paling bijaksana, momen yang paling objektif. Oke ya. Oke, aku mau lanjutin 10% dari 1T sama dengan juragan, kata Pak Budi bisa gerakin harga saham ya. Lifun Chang, Jekon gimana? Masih oke nggak Jekon? Jaya Konstruksi masih uptrend. Tadinya dia nggak liquid banget di sininya, sepi banget, terus tiba-tiba dia aktif. Ini buat trading cepat aja, hati-hati ya. Jadi ini buat trading cepat aja. Kayaknya dia bisa sampai 210-an. Kalau ini kan naik hari pertama, kalau udah nanti naik hari kedua atau hari ketiga, waspada ya. Jadi kalau tadi siapa nih, Bu Li Funcang punya, hold aja kayak 1-2 hari lagi. Tapi kalau nggak punya, jangan dikejar, besok udah nggak boleh ngejar. Irwanto Veros, Miss call hold sampai Januari masih bisa ya? Pertanyaan dari Irwanto Veros ini menarik. Kenapa? Karena aku nggak akan kasih tahu nge-hold saham tuh sampai bulan apa. Kita tuh trading saham kayak kita ngelihat GPS pas kita setir mobil. Jadi tahu-tahu di sini merah macet ya, kita bisa alternatif ke jalan yang lain. Ketika kita trading saham, mungkin wah ini saham ini kayaknya bagus nih buat jangka menengah, duit menarik misalnya ya untuk jangka menengah. Ternyata di tengah jalan dia udah patah tren sebelum sebulan, ya kita keluar aja gitu. Oke. Oke, jadi kapan jual saham itu ya tadi ya. Terus TKIM, INKP gimana? Apakah masih uptrend? Vivin Susanto. Memang aku mau bahas TKIM, INKP juga malam hari ini ya. Oke, aku akan lanjutin untuk TKIM dan juga INKP. Tadi Entret ada profit taking untuk INKP-nya jangka pendek, biar ya jangka pendeknya ada cuan-cuan dulu deh guys gitu buat trader jangka pendeknya. Oke, ini teman-teman perhatikan di sini ya. Jangka pendek kejual cuan sekitaran 7-11% untuk INKP-nya. Jangka menengah kita masih ngehold dan masih bagus INKP. Cuman yang masuk jangka menengah sekarang kayaknya udah agak-agak telat gitu. Jadi jangka menengah kita masih ngehold, jangka pendeknya kita udah jual gitu. Yang punya modal atas sabar-sabar dulu aja. Yang putters di INKP kita juga sempat waktu itu ada beberapa member yang juga masih di modal atas, ya hold aja nggak apa-apa guys. Ini udah tanda reversal, udah ada tanda bagus kok. Palingan beberapa bulan lagi bisa balik sampai 15.000. Disclaimer on guys, oke. Terus kemudian TKIM nih ya. TKIM oke, bentar aku
zoom in dulu buat TKIM nih, jangka pendeknya juga udah rawan profit taking, tapi jangka menengahnya masih bagus. Cuman kita TKIM untuk jangka pendek juga masih ngehold sih, jadi kita jual profit taking untuk yang INKP dulu karena cuannya lebih banyak INKP, kita masuknya duluan INKP gitu ya. Jadi kalau ditanya masih uptrend atau enggak, masih uptrend. Terus hari ini It's Yuandi bilang beberapa bulan harus di note, butuh kesabaran tinggi. Enggak juga sih. Nanti kalau udah terbiasa di market, udah lama di market, terbiasa tuh jadi nggak terburu-buru. Karena kenapa orang bisa terburu-buru di pasar saham? Itu karena ekspektasinya ketinggian dan pengennya sehari 2 hari. Sorry ya, sebentar ya. Ya, jadi kenapa orang bisa terburu-buru di pasar saham, pengen cuan cepet dan ngehold beberapa bulan tuh kayaknya susah. Karena ekspektasi ketinggian, ekspektasinya kalau masuk ke saham tuh kayaknya cuannya cepet. Ya nggak heran sih, kenapa? Karena banyak orang yang masuk ke pasar saham tuh dengan diiming-imingin oleh temennya, atau otherwise masuknya pas marketnya bullish. Kayak saya dulu saya masuk di pasar saham 2007 tuh marketnya lagi bullish. Ya jadi maunya cuan-cuan cepet, tapi setelah berjalan beberapa tahun akhirnya aku sadar bahwa sebenarnya ya semakin kita nyantai semakin enak gitu. Aku baca satu buku Atomic Habits, di situ disebutkan bahwa cara kita untuk mengubah satu habit atau satu kebiasaan adalah dengan mengubah belief atau identity kita dulu. Nah, identitinya cara ubahnya bukan saya mau cuan dari trading, enggak, tapi identitinya yang diubah adalah oh, I am a good trader, I am a good investor gitu. Jadi contoh juga misalkan teman-teman mau dari mager terus mau jadi rajin olahraga, mau jadi rajin lari. Goalnya bukan goalnya yang dipikirin, saya mau lari, bisa lari 100 meter atau gimana, atau 1 kilo atau 2 kilo gitu, enggak. Tapi yang dipikirkan adalah bagaimana mengubah identitasnya gitu. I am a runner gitu. Kira-kira kayak gitu sih. Oke, terus asing net buy saham apa aja? Asing net buy hari ini masih di big cap, yaitu BMRI 350,3 miliar, BNI 229 miliar, BCA 137,7 miliar, BRI 112,2 miliar, ASII 58,4 miliar gitu. Totalnya 785,63 miliar. Amazing, memang masih net buy aja di September ini gitu. Jadi kita wait and see gitu ya, kita masih wait and see buat saham-saham big cap perbankannya. September, Oktober kalau misalkan sampai ada koreksi, ada turun, manfaatin buat masuk untuk yang investing gitu kira-kira. Oke, aku akan bahas Saratoga, permintaan Itsu Seiji, Saratoga sama Rerahar minta ASA, terus Cenvera minta BMTR. Semoga nggak lupa, kalau lupa mohon diingatkan. Saratoga masih oke-oke aja ya, Saratoga ya, masih oke-oke aja dan balik ke level buy kita beberapa hari kemarin. Ini harusnya kalau yang jangka pendek udah jualan, tapi kita masih ngehold. Kita nunggu pantulan lagi karena nanti kalau kita jual cepat-cepat, sebenarnya udah jualan, tapi kalau kita jual cepat-cepat nanti pemulanya panik lagi gitu. Jadi karena kita lihat masih ini koreksinya normal ya, kita tunggu pantulan aja deh ya. Jadi kalau untuk jangka menengah juga kita masih ngehold gitu. Fundamentally masih oke, masih menarik. It's just normal correction. Terus kemudian selain Saratoga tadi ada yang minta BMTR dan juga ASA. Ini Rerahar ada minta ASA. Aduh, bentar, chartnya lambat sekali. Makin diburu-buru dia makin lemot guys. BMTR-nya 2 hari ini koreksi normal correction, jadi yang masih bisa ngehold. Stop loss saklek di bawah 350 itu kalau stop loss ininya ya, downtrendnya. Nah sekarang kita mau lihat ASA. ASA level krusial support di 1380 ya. Breakdown dari itu caw aja ya guys ya. Breakdown dari 1380 caw ya. Terlalu dini kalau dibilang akumulasi karena ya patternnya
kurang oke. Ini dia ngelanjutin downtrendnya. Oke. Andi 77 Herman pakai simple moving average atau exponential moving average. Aku pakai simple moving average atau exponential moving average. Pakai simple moving average. Kenapa? Sebenarnya bedanya nggak terlalu jauh. Exponential moving average pun oke juga gitu. Tapi kenapa saya pakai simple ya? Yang simple aja sebenarnya technical analysis itu cuma satu bagian kecil dari keberhasilan trading kita. Yang lebih menentukan keberhasilan trading kita bukan cuma technical tapi juga money management dan psikologi trading. Nah, kalau kita udah bicara tentang psikologi trading agak-agak tricky. Jadi mengatur antara berani dan juga mengatur antara gas dan juga rem ya, ini mesti balance, mesti imbang. Terlalu takut nanti hasilnya nggak bagus juga, karena kalau terlalu takut malah jadi ya salah ngambil keputusan juga. Kalau terlalu berani juga salah mengambil keputusan. Nah, gimana caranya mengatur psikologi trading kita? Caranya ya dengan banyak latihan dan semuanya mulai dari modal yang kecil dulu. Jadi dari buku yang aku baca, Atomic Habit itu sebenarnya antara habit dengan identity atau belief kita itu saling menajamkan satu dengan yang lain. Kalau kamu udah ngerasa berhasil di trading, meskipun uang kecil itu akan shaping your belief dan identity, kayak oh aku ini bisa trading loh gitu, aku ini bisa investing loh kayak gitu. Tapi kalau belum apa-apa, kamu udah pakai fokusnya technical, terus mengabaikan money management dan psikologi, di awal rugi gede. Nah, itu belief atau identity kita sebagai trader investor tuh jadi nggak bagus dan malah jadi ke belakangnya jadi bubar gitu. Oke, bentar ya. Ini Stefanus 435 bilang setelah ikut M-Trade saya udah mulai banyak yang hijau, Miss. Makasih, Miss. Dia bilang gitu. Terima kasih Stefanus untuk testimoni kamu. Saya mesti ngomong jujur juga apa adanya bahwa hasil dari tiap member tuh beda-beda. Jadi kalau pas Stefanus mungkin ya, ini M-Trade aku kasih lihat aja untuk jualannya. Pastinya kita ada yang profit taking, ada yang stop loss. Secara kinerja, aku kasih lihat teman-teman karena banyak yang penasaran. Aku filter jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, pendek dan menengah aja ya. Ini jangka pendek kita sempat profit taking sekitar 7-11% dalam dua tradingan ini. Ini juga ada cut loss 6-7%. Most likely lebih banyak hijau dan juga biru. Biru tuh BEP, hijau tuh untung, merahnya jarang. Cuman ya teman-teman ya, kalau misalkan yang BEP ini atau yang hijau ini kita profit takingnya misalkan nggak banyak nih, contoh 3-4%, ini ada yang 8-10%, tapi misalkan nih kamu ambilnya PTBA, terus kamu meleng terus nggak lihat signal jualan kita, terus kamu jualnya telat sore harinya atau besoknya gitu. Nah, itu hasilnya juga akan bisa berbeda, apalagi yang BEP gini, mungkin di kita biru, di kamu bisa merah, atau malah di kamu bisa hijau gitu. Jadi ya anyway hasilnya bisa beda-beda gitu ya. Oke, ngomong-ngomong, hari ini adalah hari terakhir promo Super September, diskon up to 1 juta untuk daftar M-Trade. Langsung aja ke mtrade.id/WhatsApp. Oke, terus aku mau bahas beberapa saham lagi. Unlimited David, cerita lebih banyak dong psikologi trading. Ntar ya, oke. Misalnya udah 30 menit lebih loh kok diingetin. Bentar, martabak aku belum datang dan anak aku belum datang, jadi masih ada waktu gitu. Thank you Toko Eka Guna Akian, juga testimoninya banyak yang saya ikuti, cuma M-Trade yang paling bagus, portfolio pun hijau. Thank you. Sekali lagi aku kasih disclaimer bahwa hasil dari tiap member berbeda-beda ya. So far hasil kita yang di sini jualan kita juga oke. Tapi hasil tiap member ya berbeda-beda. Ini yang jangka menengah. Yang jangka menengah ya kayak gini kira-kira. Ya, ada yang hijau, ada yang biru. Oke. Terus anyway, thank you buat testimoninya, banyak testimoni malam hari ini. Jadi mau martabak. Oke, silahkan sambil pesan. Itsu Seji Antam aku udah bahas Antam. Jurumi Bumi udah aku bahas. Jadi ESA dan ADMR yang belum aku bahas, boleh aku bahas ESA dan ADMR.
Abis bahas ESA dan ADMR ini, aku akan bahas untuk satu pertanyaan dari somebody no name. Nanti aku bahas pertanyaannya menarik, bagus. Jadi kalian bisa belajar juga dari sini. ESA. Oke, aku bahas ESA ya. Rerahar martabak telur. Aku suka banget martabak telur. Kalau di Jakarta aku sukanya martabak keju sinar bulan. Oh my god, tuh enak banget, tapi bikin sinful banget. Oke, ESA masih dalam tren naiknya dan kita lagi nungguin dia di area support sekitaran level 1120 atau 1115. Di area-area ini teman-teman ya, ini kita masih watch buat jangka menengah yang masih punya ya. Kalau kalian masih mau hold ya, masih uptrend, oke lah gitu. Kita mtrade lagi nunggu kesempatan buat masuk lagi. Dan ini ada ADMR ya, ADMR masih sideways aja. Kemarin sebenarnya hijau tinggi, volume tinggi, tapi kita lagi wait and see dulu karena tanda-tanda akumulasinya masih too early. Oke. Oke, aku akan bahas satu pertanyaan yang menarik. Sebelumnya aku bacain dulu dari Mumu Yusuf. Thank you banget, morning briefing ngebantu banget buat belajar. Setiap hari dicekokin lihat chat sama coach, lama-lama jos. Nggak cuma soal TA, tapi money management. Paling penting psikologinya jadi lebih wise. Thank you Mumu. Buat teman-teman member pemula yang masuk di pertengahan Agustus, momen sekarang ini udah agak-agak tough, beda dengan di awal Agustus kemarin. Mungkin kalau kamu ngedengar testimoni kayak gini-gini, kalian ngerasa kok aku belum kayak gitu ya, kok nggak kayak gitu ya. Sabar ya. Jadi hasil tradingmu tuh bukan diukur 2 minggu atau 1 bulan. Kalau kamu merasa hasilnya belum begitu bagus dan ngerasa gundah gulana, kurangin nominalnya itu dulu. Oke? Terus malah bahas martabak, ya ampun. Hani 8012022, aku bahas pertanyaan kamu dulu deh sebelum pertanyaan yang tadi dikirim oleh tim aku dari menu tanya saham mtrade. Jadi di mtrade ada satu menu yang namanya menu tanya saham, dan menu ini sangat powerful sekali ngebantu kamu yang lagi galau. Di web di sebelah kanan atas ya. Sedangkan kalau di app kamu itu di home ada tombol warna oranye. Aku nggak bisa kasih lihat karena di web belum ada tombol warna oranye-nya, lagi di develop ya. Oke, wah, promo 99 diingetin. Di web tuh di kanan atas, tapi kalau di app itu di menu home. Dan itu hanya bisa digunakan untuk user VIP aja. Nah, ini menu tanya saham, cara pakainya kayak gini. Ini tinggal masukin kode saham apa gitu, nanti langsung keluar jawabannya otomatis. Ada beberapa yang nggak otomatis, akan dijawab oleh coach kita gitu. Oke, jadi kita lihat sih 99% pertanyaan terjawab. Mungkin ada keselip 1-2 pertanyaan, tapi jarang banget yang kayak gitu. Oke, Hani 8012022. Malah Miss, aku yang belajar, aku yang di BEJ dari tahun 1989. Wow, aku masih 6 tahun waktu itu sampai sekarang. Perubahan banyak, dan terakhir ini dalam awal tahun ini baru baru ngeh ada IG mtrade. Apa ini ya? Mtrade tuh dari temen, jadi nambah pengetahuanku karena kalau lagi trading buat nasabahku. Oke, bankers, follow Instagram mtrade_id. Oke, cukup bahas martabaknya. Aku mau bahas pertanyaan yang sangat penting sekali yang dikirim oleh tim aku dari menu tanya saham mtrade. Kayaknya ini entah dari tanya saham atau dari IG. Dia nanya gini, maaf nih, mau nanya. Jadi dia nanyanya gini. Dia bilang, aku udah join mtrade dan punya modal sekian. Aku nggak sebutin, aku sebutin deh, nggak ada nama yang orangnya juga. Dia punya modal 100 jutaan gitu. Terus dia pengen nambah lagi karena modal 100 juta tuh kok rasanya kurang ya. Nah, terus dia bilang, andaikan dia punya uang dingin 650 juta nih, mana yang lebih menguntungkan, investasi di saham dengan cara trading dan investing buy and hold, atau dibeliin apartemen? Jadi ceritanya malam ini tuh ada yang nawarin apartemen baru dia di satu kota, aku nggak sebut daripada nanti ngiklan dan bikin kalian bingung. Lokasinya strategis gitu, di situ banyak kampusnya juga gitu. Nah, marketing menjanjikan sewanya bisa 3 juta per bulan. Lihat lokasinya kok kayaknya laku gitu loh, karena diapit oleh banyak kampus. Jadi uang dingin 650 juta, duit adem boso Jawanya dibilang gitu. Itu lebih menguntungkan dimasukin ke saham atau dibeliin properti gitu. Kalau apartemen dengan asumsi sewa 3 juta per bulan fix, nggak naik, itu 18 tahun baru BEP.
nggak tahu berapa persen capital gain-nya. Tapi kalau saham artinya kan dibilang harus cari dividen yield 6% ya. Nah, lebih baik invest di apartemen atau saham. Oke, sebelum aku jawab pertanyaan kamu, aku nggak akan jawab pertanyaannya 1+1 sama dengan 2. Aku nggak akan jawab pertanyaan itu secara ad hoc gitu. Tapi aku akan jawab pertanyaan ini secara mindsetnya dulu. Nomor 1, pengetahuan kamu lebih banyak di properti atau di saham. Itu akan bikin kamu mantep untuk masuk kemana, ke properti atau ke saham. Kalau kamu nanya saya secara personally, saya ditawarin kayak gitu. Personally ya, aku akan milih ke saham. Tapi bisa jadi jawaban aku subjektif. Kenapa? Karena aku sempat beli properti, aku sempat beli, ya sempat kondotel sih aku nggak sempat beli, aku sempat explore aja dan aku biarin, aku cek beberapa tahun. Ya, ternyata yang terjadi itu tidak seperti yang dijanjikan. Memang ada beberapa kondotel yang hasilnya bagus gitu. Tapi ternyata properti-properti yang tadinya sempat ditawarin, dijanjiin begini-begini, yang pas ditawarin ke aku, itu kebetulan hasilnya tidak sebagus yang ditawarkan dan justru malah sepi dan kalah saing dengan yang lain. Aku nggak tahu dengan daerah yang ini gimana, properti yang ini gimana. Terus kalau aku pribadi, investasi aku di properti, aku ngerasa kayak ini kalau aku taruh di saham nggak usah pusing-pusing deh, aku taruhnya di saham yang paling anteng aja, yang paling gampang gitu, kayak BCA atau BRI, aku diemin aja bener-bener nggak diapa-apain, beli pas lagi crash. Sekarang mungkin yang lagi masih di bawah tuh ASII dan ICBP. Disclaimer, sekarang tanggal 9 September, kalau kamu nonton konten ini bulan-bulan berikutnya udah beda lagi. Jadi di 9 September ini kayak ICBP terus sama ASI itu masih murah. Jadi daripada aku taruh di properti, kalau aku personally aku lebih pilih taruh di situ gitu. Cuma sekali lagi bisa bias. Kenapa? Karena aku tiap harinya di saham gitu loh. Nah, teman-teman kalau tips dari aku, tips kedua adalah pahami benar-benar kamu mau beli properti ini, cek dulu, cek dan recheck, jangan cuma dengerin kata marketing. Namanya juga marketing. Kamu mesti cek ke lingkungannya benar-benar. Istilah bahasa Jawanya kalau ngikutin istilahnya Pak Jokowi itu belusuan. Potensial nggak sih di situ? Kalau perlu, itu kan dia bilang banyak kampus, tanyain mahasiswanya. Nah, sedangkan kalau aku pinjam istilahnya dari Philip Fisher, istilah di saham tuh scuttlebutting gitu. Jadi kalau ngecekin analisis fundamental perusahaan sampai ke toko-tokonya, sampai ke customer-customernya, misalkan kamu mau cek perusahaan nih BC, kamu sampai cek ke petani-petaninya, itu scuttlebutting gitu. Jadi ya jawaban aku bisa jadi bias, dan saham juga bisa rugi, nggak cuman untung aja, tergantung jenis sahamnya yang kamu pilih dan timing masuknya juga gitu. Jadi be wise, pelajari sebelum membeli gitu. Oke? Rival DVD mending uangnya banyakin ke kasino. Salah, mending uangnya buat bikin kasino. Ngaco nih ya saya ya. Kenapa? Karena kasino itu selalu untung, sedangkan gamblernya selalu rugi. Ini saya ngelantur di akhir pekan, ternyata 43 menit dan bukan 40 menit deh, telat 3 menit tadi dan bukan 30 menit. Oke, semoga bermanfaat IG live saya malam hari ini, dan nanti ada di post di YouTube dan juga di IGTV saya juga. Feel free to share, dan aku mau share juga untuk seminar Cuantastik besok ini ngebahas tentang pola akumulasi dan distribusi Big Fund. Langsung ke mtrade.id/cuantastik. Sedangkan promo Harbolnas malam hari ini diskon up to 1 juta untuk join Mtrade. Sampai malam hari ini aja, langsung ke mtrade.id/WhatsApp. Dan ini ada pesan sponsor dari tim workshop ya. Ada workshop laporan keuangan, ngebaca laporan keuangan, mau tahu laporan keuangan tuh bagus dari cash dan sebagainya tuh gimana, dan mau tahu laporan keuangan tuh nggak bagusnya gimana, itu ada di mtrade.id/workshop untuk tanggal 24. Dan ada bonusnya untuk mini kelas laporan keuangan setelah workshop tuh, masih ada follow up mini kelasnya. Aku lupa 1 atau 2 kali, langsung aja buka di webnya. Oke, nggak dipin. Oke deh, Happy Mid Autumn Festival buat ini siapa nih? My Food, My Mood. Wah, jualan ya. Silahkan deh. Invest saham butuh duit langsung cair, tergantung. Kalau sahamnya nggak liquid, nggak cair juga. Buktinya LT ku nggak cair-cair berapa tahun. Nyangkut di 50. Selamat malam, salam profit. Good night, bye-bye.
Cang-congan, banyak ilmu laporan keuangan gratis di YouTube. Iya sih. Cuman tips-tipsnya beberapa contoh kayak yang di Super Trader kemarin, kenapa workshop Super Trader? Ya karena ilmunya dari pengalaman aku. Kalau bicara teknikal ya banyak di luar sana. Anyway, mau belajar gratis, mau belajar berbayar, apapun caranya, yang penting kamu belajar dan kamu maju. Saya Elon May, salam profit, good night. Thank you, bye.